Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Salam para pecinta otomotif. Di era modern ini, kita seringkali disuguhi dengan berbagai jenis olahraga otomotif yang menarik perhatian. Salah satu fenomena yang kini sedang populer dan menjadi daya tarik tersendiri adalah drifting. Drifting bukan lagi sekedar aksi nekat di jalan raya, melainkan telah berkembang menjadi sebuah olahraga otomotif yang memiliki basis penggemar yang besar. Pertanyaannya, mengapa drifting begitu diminati dan menjadi fenomena menarik dalam dunia otomotif? Drifting adalah salah satu cara mengemudi mobil yang mempunyai teknik tersendiri dengan mengatur pengereman dan ketangkasan mengemudi agar mobil dapat meluncur lebih lama. Drifting juga menjadi cabang olahraga otomotif yang mempunyai aturan berbeda, bahkan dibandingkan dengan balapan mobil pada umumnya. Olahraga ini biasanya dilakukan oleh dua orang drifter yang akan beradu tandem drive. Tandem drive adalah sebutan untuk satu lawan satu drifter. Sejarah drifting menurut laman Daihatsu berasal dari Jepang. Olahraga ini mulai hadir di Jepang pada era 1960-an. Komunitas motorsport bernama Rolling Zoku sedang mempraktikkan teknik opposite loop saat itu. Teknik ini dipraktikkan di jalanan berkelok dan licin. Opposite loop merupakan teknik yang bisa dilakukan dalam balapan rally. Kemudian Kunimitsu Takahashi berhasil melakukan eksperimen yang menjadi cikal bakal drifting pada tahun 1970-an. Saat itu, Kunimitsu berhasil memajukan mobilnya dengan bagian depan yang miring. Setelah Kunimitsu Takahashi, terdapat seseorang yang terinspirasi oleh Kunimitsu Takahashi, yaitu Keiichi Tsuchiya. Keiichi Tsuchiya mempunyai bakat pengemudi dengan mempertahankan mobil pada kecepatan tinggi dari sudut ke sudut. Pada saat itu, Keiichi Tsuchiya adalah seorang pembalap seri dari balapan Fuji Freshman pada tahun 1977 dengan mengungguli belokan pegunungan dengan cepat. Inilah yang membuat Keiichi Tsuchiya disebut sebagai Deka atau Drive King karena mempopulerkan aksi drifting pada pertengahan 1980-an. Menurut laman Daihatsu, teknis drifting biasanya menggunakan teknik yang membiarkan ban belakang mengalami selip. Pengendara sebisa mungkin melakukan selip pada ban belakang hingga menghasilkan alur yang lebih besar ketimbang ban depan. Pengendara perlu mengemudikan kendaraan dalam kecepatan tinggi saat melakukan teknik drifting. Jika berhasil, pengemudi dapat membelokkan setir tanpa harus mengurangi kecepatan mobil. Dalam membelokkan setir, pengemudi harus membelokkannya dengan tepat dengan kecepatan yang stabil. Jika tidak tepat, pengendara dapat kehilangan kendali pada mobil. Selain itu, daya tarik drifting juga terletak pada tingkat kompetisi yang tinggi. Ada berbagai ajang balap drifting di tingkat lokal
hingga internasional seperti Formula Drive di Amerika Serikat atau D1 Grand Prix di Jepang. Para pembalap drive terbaik dari berbagai belahan dunia bersaing untuk meraih gelar juara, menambahkan intensitas dan ketertarikan pada olahraga ini. Salah satu, drifting memberikan ruang bagi kreativitas dalam modifikasi mobil. Pembalap dan penggemar dapat mengubah mobil mereka agar sesuai dengan gaya mengemudi drifting, seperti menambahkan suspensi khusus, sistem pengereman, dan mesin yang lebih bertenaga. Proses ini menciptakan variasi yang tidak terbatas dalam dunia drifting dan memberikan kebebasan ekspresi kepada para penggemar mobil. Drifting bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang komunitas. Para penggemar drifting membentuk komunitas yang solid di seluruh dunia. Mereka saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kecintaan terhadap mobil dan drifting. Event drifting seringkali menjadi ajang berkumpulnya komunitas otomotif, menciptakan ikatan sosial yang erat di antara para penggemar. Drifting bukan hanya sekedar balapan cepat, tetapi juga sebuah bentuk seni dalam mengemudi. Para drifter menguasai mobil mereka dengan keahlian khusus, menciptakan gerakan-gerakan yang indah dan dramatis. Setiap sudut dan gesekan mobil menjadi ekspresi dari keterampilan dan kreativitas pengemudi. Hal ini menjadikan drifting sebagai kombinasi unik antara olahraga otomotif dan seni visual. Salah satu daya tarik utama drifting adalah adrenalin yang tinggi dan sensasi yang membuat detak jantung berpacu. Saat mobil melibas tikungan dengan ban belakang yang tergelincir, pengemudi dan penonton sama-sama merasakan ketegangan yang luar biasa. Kecepatan dan keterampilan pengemudi dalam mengendalikan mobil dalam kondisi yang ekstrim membuat drifting menjadi olahraga yang mendebarkan. Belum diketahui pasti kapan drifting mulai masuk dan populer di Indonesia. Namun saat ini sudah banyak orang yang melakukan olahraga otomotif satu ini. Sayangnya drifting di Indonesia punya sejumlah hambatan. Sulitnya tempat latihan serta kompetisi yang masih sedikit adalah dua di antaranya. Saat ini belum ada tempat latihan yang nyaman bagi para drifter. Kalaupun harus berlatih, mereka mesti berlatih dengan dua cara. Pertama, berlatih di jalan raya yang luas pada waktu malam hari. Itu pun dengan catatan tidak adanya pengawasan dari aparat di jalan raya tersebut. Dan yang kedua, berlatih di lapangan Kemayoran dengan resiko biaya sewa yang tinggi. Namun di Indonesia, drift juga berkembang. Event-eventnya pun telah muncul sejak 2000-an, namun baru ada kompetisi yang layak pada tahun 2010, Jakarta International Drifting. Dengan semua faktor tersebut, tidak mengherankan jika drifting kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya otomotif. Olahraga ini tidak hanya menyajikan aksi spektakuler di lintasan, tetapi juga menciptakan komunitas penggemar yang solid. Dengan daya tariknya yang unik, kombinasi keterampilan tinggi, kompetisi yang sengit, dukungan industri, dan eksposur media sosial, drifting menjelma menjadi olahraga otomotif yang tidak hanya populer tetapi juga harus berkembang dalam waktu yang singkat.